Kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua pada malam yang berbahagia ini. Kita berjumpa kembali dalam kajian Sirah Nabawiyah yang insya Allah kita berharap dengan pemahaman dan pengetahuan kita terhadap sepak terjang kehidupan para utusan Allah, para Nabi Allah, hal itu bisa menjadi suri tauladan dalam kehidupan kita. Dan kita bisa mengambil pelajaran yang besar untuk mengikuti perjalanan orang-orang yang telah mendapatkan nikmat Allah Jalla wa'ala. Dan berharap kita kelak dikumpulkan bersama mereka. Minan nabiyyin, was-siddiqin, was-syuhada, was-salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah teman yang sebaik-baiknya. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang setia hingga tibanya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, malam ini kita akan melanjutkan pembahasan Sirah Nabawiyah sampai kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Musa alaihissalam beliau dijuluki dengan Kalimullah karena beliau adalah Nabi yang pernah diajak berbicara, berdialog langsung dengan Allah tanpa melalui perantara. Tetapi yang harus difahami bahwa dialog antara Musa dan Allah ini yakni tidak melihat secara langsung. Nabiullah Musa sekalipun berkomunikasi langsung dengan Allah di Gunung Tursina, tetapi beliau berbicara di balik tabir. Karena Allah Jalla wa'ala memiliki tabir atau hijab. Dan itulah yang diajarkan kepada kita dalam sebuah riwayat. Kata Nabi SAW, hijabuhun nur. Tabirnya, hijabnya adalah cahaya. Wa fi riwayatin Abi Bakrin, dan dalam riwayat yang lain, riwayat Abu Bakar, hijabnya yakni an-nar, yakni api. Jika hijab itu dibuka pada saat kehidupan dunia ini, maka akan terbakarlah semua yang ada di mana penglihatan Allah sampai kepadanya. Sementara tidak satupun makhluk di alam ini yang penglihatan Allah tidak sampai kepadanya. Karena penglihatan Allah sampai kepada seluruh makhluk ciptaannya. Dan kalau benar-benar hijab itu dibuka, pastilah akan hancur semua makhluk yang ada dalam kehidupan dunia ini. Ada saatnya kelak Allah Jalla wa'ala membuka hijabnya dan manusia itu dapat merasakan kenikmatan melihat wajahnya. Wajah Allah Jalla wa'ala. Dan itu merupakan kenikmatan tertinggi. Kapan itu terjadi? Kelak di hari kiamat. Bahkan ketika di padang mahsyar dan kelak di hari di mana manusia akan diberikan az-ziyadah. Az-ziyadah yaitu tambahan atau bonus kalau bahasa kita. Hal itu terjadi pada yaumul mazid, yakni hari tambahan. Ketika Allah Jalla wa'ala memberikan kenikmatan tertinggi yaitu menyingkap hijabnya
sehingga seluruh makhluk yang ada di surga dapat melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwatal iman a'izzakumullah. Maka Nabi Musa sekalipun beliau dijuluki dengan orang yang berbicara langsung dengan Allah ketika di dunia, sebagaimana Nabi pun berbicara langsung ketika beliau berada di Sidratul Muntaha, yakni ketika beliau menerima perintah sholat fardu 5 waktu, tetapi yang harus digarisbawahi, dialog komunikasi tersebut tanpa melihat Allah dengan mata kepala. Ikhwatal iman a'izzakumullah. Kembali kepada Musa. Nabi Allah Musa adalah salah seorang di antara nabi dari keturunan Israel atau keturunan Nabi Allah Yakub alaihissalatu wassalam. Beliau berasal yakni dari bapak yang bernama Imran. Kalau kita lihat nasabnya, Musa itu putra dari Imran. Imran putra dari yakni Qahat, dan dia putra dari Azar, dan Azar pun putra dari Lewi. Lewi ini salah satu anak daripada Nabi Allah Yakub, dari Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, dan Yusuf adalah putra daripada Yakub. Berarti generasi keberapa ini? Generasi kelima di bawah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan Imran ini menikah dengan seorang wanita yang bernama Yohanes Bilzal. Banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan dengan nama-nama yang berbeda. Dan di antaranya Ibnu Katsir rahimahullah juga menukil beberapa riwayat dari Israiliyah, yaitu cerita-cerita Israiliyah. Adapun nama yang benar yang mana itu tidak terlalu penting bagi kita, akan tetapi yang jelas nasab secara patrilineal itu ditarik dari garis lelaki, yakni bapak dari Musa itu adalah Imran. Musa bin Imran. Ikhwatal iman a'izzakumullah. Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam, beliau lahir di Mesir. Kenapa beliau lahir di Mesir? Karena pada saat itu Bani Israel berkembang biak. Apa sih berkembang biak itu? Kok kayak beranak pinak, berketurunan yang banyak setelah Nabi Yakub pindah hijrah ke Mesir. Saat itu ketika Yusuf menjadi yakni pemimpin di negeri Mesir. Sehingga keturunan dari Yusuf dan saudara-saudaranya 11 orang itu banyak berketurunan di sana. Sehingga menjadi kelompok yang sangat besar. Karena sudah hampir melewati 5 generasi hidup di Mesir. Nah, pada saat itu Mesir sudah tidak dipimpin oleh orang soleh. Karena ketika dipimpin oleh Nabi Yusuf, dapat dipastikan bahwa negeri Mesir menjadi negeri yang makmur, aman. Kalau bahasa kita mungkin baldatun thayyibatun, negeri yang baik, wa rabbun ghafur, dan senantiasa mendapatkan ampunan. Orang bilang gemah ripah loh jinawi. Ya, banyak istilah-istilah yang menunjukkan akan kebaikan dari negeri yang dipimpin oleh hamba-hamba Allah yang dipilih. Terlebih Yusuf alaihissalatu wassalam diberikan kenabian juga kepemimpinan. Tapi setelah itu pasti orang-orang negeri Mesir sendiri yang merasa memiliki negeri itu tidak rela. Sehingga bagaimana prosesnya, kok bisa akhirnya kembali dipimpin oleh orang-orang durhaka kepada Allah Jalla wa'ala. Yakni khususnya dipimpin oleh para raja yang disebut dengan Fir'aun, atau orang bilang Parao. Dan Fir'aun ini merupakan sebutan dari raja-raja Mesir. Adapun nama-namanya banyak.
Dan kita tidak tahu atau mungkin banyak simpang siur nama raja Mesir atau Fir'aun yang ada pada saat Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam. Tapi dalam Al-Quran mereka semua disebut dengan apa? Fir'aun. Dan Fir'aun inilah kelak yang akan menjadi musuhnya Nabiullah Musa. Bani Israel hidup dalam penindasan. Terutama ketika saat detik-detik lahirnya Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Pada saat itulah mereka menetapkan yakni bahwa setiap bayi yang laki harus dibunuh. Baik. Musa dia lahir di negeri Mesir dan wafatnya di tempat yang bernama Bukit Nebu daerah Yordan. Kemudian menurut beberapa sumber bahwa Musa itu usianya 120 tahun. Wallahu a'lam. Adapun dalam hadis tidak disebutkan secara rinci berapa umur beliau. Demikian pula nabi-nabi yang lain. Cuma dari sumber-sumber Israelia bahwasanya beliau usianya sampai mencapai 120 tahun, nggak sampai 1000 dong. Dan itu terjadi pada period yakni masa rentang waktu antara 1527 sampai dengan 1407 sebelum Masehi. Istri beliau bernama Sofura binti Syuaib, salah satu di antara putri Nabiullah Syuaib yang bertemu ketika Nabi Musa melarikan diri, ya bahasanya bukan melarikan diri ya, mungkin hijrah atau pergi dari kaum Fir'aun, yakni ke negeri Madian, bertemu dengan dua putri Nabi Syuaib yang kemudian bertemu dengan Nabi Syuaib sendiri. Kemudian setelah bekerja sekian tahun lamanya, yaitu kurang lebih 8 tahun, akhirnya dinikahkan dengan Sofura binti Syuaib. Dan beliau memiliki anak yang bernama Azir dan yang kedua yang bernama Jarshun. Ikhwatal iman, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Ketika Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan, beliau sempat dipertemukan dengan ruhnya para nabi. Dan ketika itu bertemu dengan Nabi Musa yang sedang melaksanakan sholat. Dan Nabi menggambarkan bagaimana sifat dan ciri Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Dalam sebuah riwayat yang terdapat dalam Sahih Muslim, Nabi SAW mengatakan, waqad ra'aituni fi jama'atin minal anbiya. Sungguh aku waktu itu pernah berada di jamaah para nabi. Fa idza Musa qa'imun yusalli. Dan tiba-tiba aku melihat Musa sedang berdiri melaksanakan salat. Fa idza rajulun darbun ja'dun. Dan aku melihat Nabi Musa itu perawakannya adalah tinggi, rambutnya keriting, min rijali syanu'ah. Kalau zaman sekarang kata Nabi kepada para sahabat, mirip dengan satu suku bangsa Arab, yaitu dari kalangan suku Syanu'ah. Suku Syanu'ah itu dari kalangan bangsa Arab. Itu mirip-mirip dengan sifat-sifat yang disampaikan oleh Nabi, yaitu perawakannya tidak gemuk, ya tinggi, kurus, tapi rambutnya bergelombang atau keriting. Wallahu a'lam. Gambarannya seperti apa? Yang jelas kita tidak boleh membuat sketsa gambar para nabi, sekalipun dia orang-orang mulia, karena kita dilarang menggambar makhluk hidup. Makanya saya itu heran kadang banyak orang itu membuat sketsa gambar begitu rupa tentang para nabi. Oh ini gambarnya Nabi Ibrahim, oh ini gambarnya Nabi Musa, oh ini gambarnya Nabi Isa. Yang sering terpampang itu gambar Nabi siapa? Nabi Isa, ya kan? Ini. Alhamdulillah, tidak satupun dalam literatur Islam, sekalipun Nabi itu penuh dengan sifat-sifatnya yang diterangkan oleh para ulama
di antaranya Syama'il Muhammadiyah tentang sifat-sifat beliau, tapi belum ada orang yang menggambar sketsa wajah atau Nabi secara keseluruhan. Nah, ini patut disyukuri karena berarti Allah Jalla wa'ala masih menjaga yakni karakter dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada orang Islam yang melakukan itu. Kalaupun ada, bukan orang Islam, pasti orang kafir. Dan kalaupun menggambar, bukan dimuliakan, tapi dihinakan. Maka dibuatlah kartun-kartun penghinaan. Dan itu berkali-kali, berulang-ulang terus. Yang terakhir siapa kemarin? Udah mati. Nah, itulah kesudahan para penghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak umatnya yang melakukan hukuman, Allah yang akan menghukumnya sendiri. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Jadi dalam riwayat-riwayat hadis itu hanya digambarkan oleh Nabi secara lisan. Nabi Ibrahim misalnya, dalam riwayat yang sama, Sahih Muslim ini, karena ini riwayat yang panjang, bahwa Nabi Ibrahim itu yang paling mirip adalah teman Anda ini, katanya. Berarti orang yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Pada saat Nabiullah Musa menjelang kelahirannya, itu sudah ada ketetapan hukum, ada regulasi dari Fir'aun bahwasannya ditetapkan seluruh bayi laki-laki itu harus dibunuh, terutama dari kalangan Bani Israel. Sehingga di dalam ayat Quran surah Al-Qasas pada ayat keempat, Allah Jalla wa'ala berfirman tentang bagaimana kekejaman Fir'aun terhadap yakni Bani Israel yang saat itu ditindas dan diperbudak. Kata Allah, Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Kata Allah, inna fir'auna, sesungguhnya Fir'aun, ala fil ard, dia berbuat sewenang-wenang, congkak, sombong, yakni di muka bumi, dengan cara bagaimana? Wa ja'ala ahlaha syi'a, di mana mereka menjadikan penduduknya itu terpecah belah. Karena trik penguasa untuk menguasai manusia itu dengan cara yang paling mudah dipecah belah. Supaya apa? Supaya rakyat itu tidak bersatu. Akhirnya dipecah belah, dibuatlah fitnah, dibuatlah isu-isu, dan itu terjadi pada zaman Fir'aun. Yastad'ifu ta'ifatan minhum, sehingga mereka menjadi lemah. Yudabbihu abna'ahum, mereka menetapkan sebuah peraturan, yaitu membunuh setiap anak laki-laki, wa yastahyi nisa'ahum, dan memberi kesempatan hidup bagi para wanita-wanita mereka. Innahu kana minal mufsidin, dan sungguh Fir'aun itu termasuk orang yang berbuat kerusakan. Jadi kerusakan di sini yakni membunuh jiwa tanpa alasan yang hak. Dan itu dalam rangka untuk melanggengkan kekuasaannya. Karena kekufuran yang dilakukan oleh Fir'aun itu sudah sampai puncaknya. Yakni apa? Mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kajian Islam.